Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 15. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 15. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan para pahlawan suci lainnya, mereka mengadakan rapat. Mereka diskusi tentang kekuatan yang mereka punya. Naofumi kaget karena ternyata Motoyasu bisa bahasa isekai. Dan Motoyasu juga bisa memakai energi kehidupan. Motoyasu bilang kalau dia ingat semua kata-kata Naofumi. Jadi dia mengikuti apa yang diomongin sama Naofumi. Naofumi senang karena semua pahlawan udah bisa pakai energi kehidupan. Itu artinya para pahlawan tinggal belajar Way of Dragon Vein. Intinya, diskusi di sini mereka semua saling diskusi tentang kekuatan. Mereka harus menjadi kuat sebelum melawan salah satu dari monster penjaga, yaitu Phoenix. Jadi Phoenix ini sama kayak roh kura-kura yang merupakan salah satu dari monster penjaga. Di sini juga terungkap ternyata Itsuki berasal dari bumi yang menggunakan kekuatan supranatural atau gaib atau juga kekuatan super. Jadi di dunia Itsuki udah ada pertempuran antara para pengguna kekuatan supranatural. Dan di dunia sebelumnya Itsuki memiliki kemampuan akurasi. Makanya gak heran ketika di isekai Itsuki itu sangat jago memanah. Itsuki juga bilang kalau kemampuannya termasuk kemampuan yang rendah. Di dunia sebelumnya ada kekuatan yang dinamakan ultra akurasi. Jadi apapun yang ditembak gak bakal pernah meleset sama sekali. Itsuki sekolah di tempat di mana orang-orang yang punya kemampuan khusus. Dan karena kemampuan Itsuki rendah, maka Itsuki ada di kelas yang rendahan. Karena frustasi, Itsuki pun main game untuk melampiaskan hal itu. Mereka masih mengobrol tentang macam-macam kekuatan yang ada di dunia Itsuki. Mereka terus diskusi dan diketahui juga lah bahwa selama ini ternyata Motoyasu telah melindungi desa Naofumi dari balik bayangan. Ternyata banyak orang yang mengincar desa, ada demi-human, orang dunia lain, maupun mantan anggota gereja 3 pahlawan. Intinya, Motoyasu menghabisi siapapun yang ingin merusak desa Naofumi. Di sini juga diketahui kalau Motoyasu nggak tahu efek samping dari senjata kutukan. Motoyasu masih belum tahu tentang efek samping yang dia dapat ketika menggunakan tombak kutukan. Mereka lanjutin diskusi dalam melawan Phoenix. Selain itu, mereka juga mengobrol tentang melawan sisa monster penjaga yang lainnya, yaitu Kirin dan Naga. Dalam diskusi juga, Ren meminta Naofumi untuk memimpin semua orang, termasuk para pahlawan. Ren tahu kalau Naofumi punya pengalaman dalam memimpin guild, makanya Naofumi sangat cocok untuk jadi pemimpin. Mereka juga ngomongin tentang party Naofumi yang akan dibawa ke dalam medan pertempuran. Mereka juga ngomongin tentang Atla. Dari semua anggota party Naofumi, Atla adalah orang yang berkembang sangat pesat. Kekuatan Atla sangat luar biasa. Bahkan Itsuki dan Ren sangat kesulitan dalam menghadapi Atla ketika latihan. Sebenarnya mereka tuh bisa ngalahin Atla. Tentunya mereka harus pakai kekuatan penuhnya. Dan kalau itu dilakuin, maka Atla akan terluka. Jadi selama masih latihan, Itsuki dan Ren tuh gak bisa mengalahkan Atla. Karena Naofumi punya janji dengan Vol, Naofumi gak bisa masukin Atla ke dalam medan pertempuran. Walaupun Atla punya kekuatan yang sangat luar biasa. Gak lama, Atla langsung masuk ke dalam ruangan rapat para pahlawan. Atla kecewa karena Naofumi gak masukin dia dalam orang yang akan ikut bertempur. Atla bilang kalau dia mau jadi perisai Naofumi. Jadi apapun yang terjadi, Atla akan ada di medan pertempuran dan melindungi Naofumi. Naofumi bilang kalau dia gak bakal ngajak Atla. Alasannya karena dia udah berjanji pada Vol. Dengan muka kesal dan sedih, Atla pun pergi dari ruangan. Gak lama Raptalia bertanya kepada Naofumi tentang hal yang terjadi. Naofumi ceritain kalau dia punya janji sama Vol. Naofumi bakal nyerahin masalah Atla kepada Vol. 2 hari kemudian,
Vol pun kembali ke desa setelah berlatih bersama nenek tua. Atla langsung protes kepada Vol. Atla bilang kalau dia mau ikut bertempur. Atla dan Vol pun mereka bertengkar. Sampai akhirnya mereka pun mutusin untuk berduel. Yang menang maka pendapatnya lah yang benar. Vol dengan tinjunya akan bertarung melawan Atla yang menggunakan tusukan 5 jari. Atla dan Vol saling jual beli serangan. Vol dan Atla mereka saling mengagumi karena kemampuan mereka berkembang pesat hanya dalam waktu 3 bulan. Vol gak percaya kalau Atla yang tadinya lemah dalam 3 bulan menjadi sangat kuat. Atla bilang kalau dia gak mau jadi orang yang terus dilindungi. Dia mau jadi kuat supaya dia bisa melindungi orang lain, termasuk Vol dan Naofumi. Atla dan Vol pun saling adu serangan dengan cepat. Semua orang kagum karena melihat pertarungan yang sangat luar biasa. Vol pun berubah ke bentuk binatang dan sekarang mereka bertarung menggunakan energi kehidupan atau teknik Hengen Musou. Bentrokan pengguna Hengen Musou pun akhirnya terjadi. Vol terus meninju Atla dan Atla juga membalas menyerang. Sampai akhirnya keduanya terluka. Ternyata Atla mengambil energi kehidupan Vol dan dia menggunakannya di telapak tangannya. Atla pun memukul perut Vol dengan menggunakan energi kehidupan yang ada di telapak tangannya. Vol juga membalas menyerang. Bentrokan hebat pun terjadi dan menyebabkan debu berkeliling di sekitar mereka. Ketika debu menghilang, ternyata keduanya udah berbaring di tanah. Gak lama mereka berdua mencoba berdiri. Tapi ternyata Atla dikelilingi oleh energi kehidupan dan lukanya mulai sembuh sendiri. Naofumi kaget karena Atla punya kekuatan yang sangat luar biasa. Atla pun menyerang Vol, tapi Vol masih belum menyerah. Sampai akhirnya mereka berdua pun pingsan. Naofumi pun menyembuhkan mereka berdua, tapi yang sadar duluan adalah Vol. Naofumi bilang kalau hasil pertandingan Vol dan Atla adalah seimbang. Vol menggendong Atla dengan kedua tangannya. Vol berterima kasih kepada Naofumi karena Atla telah menjadi sangat kuat berkat Naofumi. Setelah itu Vol pun pergi dengan menggendong Atla. Melihat kekuatan Atla, Sildina dan Sadina gak mau ketinggalan. Mereka janji akan menjadi semakin kuat. Di sini Sildina juga cerita bahwa Filolial desa terus mengganggu dirinya. Jadi Sildina tuh bisa pakai sihir untuk terbang. Nah, karena Filolial adalah burung yang gak bisa terbang, makanya para Filolial mau belajar terbang. Sildina udah jelasin kalau dia gak bisa ngajarin sihir terbang. Alasannya karena sihir itu cuma bisa dikuasai sama Sildina. Tapi para Filolial gak mau dengar perkataan Sildina dan mereka terus mengganggu Sildina. Naofumi pun menyuruh Raptalia untuk jelasin ke para Filolial. Keesokan harinya, Atla dan Vol datang ke tempat Naofumi. Atla terlihat sangat bahagia. Ternyata Atla udah diizinin sama Vol untuk ikut bertarung melawan Phoenix. Setelah ngasih tahu tentang itu, Atla pun pergi untuk berlatih bersama Raptalia. Naofumi heran karena tiba-tiba Vol berubah pikiran. Vol bilang kalau Atla lebih aman ikut bertarung. Alasannya karena Vol bakal bisa lindungi Atla. Tiba waktunya bertempur melawan Phoenix. Ratu Melromak memimpin pasukan koalisi yang menyerang kali ini. Ternyata Ratu juga bersama dengan Sampah. Singkatnya, mereka sampai di negara tempat Phoenix disegel, yaitu daerah barat. Tentunya mereka pergi ke kastil negara setempat. Di sana ternyata dipimpin oleh raja yang terlihat seperti bocah. Bocah itu bilang raja sebelumnya telah pergi bersama antek-anteknya dan membawa semua hartanya. Raja sebelumnya gak mau terlibat dalam perang melawan Phoenix. Makanya sekarang bocah itulah yang memimpin negara. Mereka semua pun saling berbagi informasi. Tentunya itu semua dilakuin demi merencanakan strategi terbaik dalam perang. Intinya segala hal tentang perang semuanya tuh lagi mereka siapin. Berdasarkan game, ternyata Phoenix disegel di daerah pegunungan. Dan para pahlawan suci selain Naofumi, mereka menunjukkan pegunungan yang dimaksud. Mereka semua juga membaca dokumen-dokumen dari pahlawan terdahulu yang pernah menghadapi Phoenix. Sayangnya ada beberapa bagian yang hilang sehingga informasinya kurang jelas. Naofumi kesal karena selalu aja ada orang yang telah menghilangkan jejak sejarah. Setelah itu, Naofumi dan yang lainnya pun dibimbing untuk pergi ke kuil. Di sana ternyata ada antrian banyak orang.
Naomi nggak ngerti kenapa orang-orang mengantri. Singkatnya, mereka sampai di mural yang menggambarkan informasi dari pahlawan terdahulu. Intinya, Phoenix adalah monster yang mirip seperti burung merak dan serangannya adalah api dan cakar. Selain itu ternyata ada 2 Phoenix. Naomi nyocokin semua informasi yang didapat dengan informasi game para pahlawan. Naomi juga dapat info jika salah satu Phoenix dikalahkan, maka yang satunya bakal menghancurkan diri sendiri dan meregenerasi hingga akhirnya menjadi 2 Phoenix kembali. Intinya, mereka harus mengalahkan 2 Phoenix dalam waktu bersamaan. Kalau enggak, maka Phoenix akan meledakkan diri dan meregenerasi hingga akhirnya mereka menjadi 2 Phoenix. Mereka pun membuat strategi dan membagi-bagi tugas mereka. Sebelum perang dimulai, pasukan pun ngelakuin beberapa simulasi dan latihan. Naomi pun penasaran dengan tempat yang terlihat banyak antrian. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana senjata Fatal Weapon diletakkan, tapi senjata itu masih belum ada pemiliknya. Naomi pun akhirnya paham, ternyata orang-orang berkumpul, mereka mau mencoba untuk mengendalikan senjata Fatal Weapon. Banyak orang yang berharap menjadi pengguna Fatal Weapon, atau di dunia yang sekarang disebut dengan pahlawan 7 bintang. Naomi dan yang lainnya penasaran dan mereka pun pergi ke tempat antrian. Senjatanya adalah senjata sarung tangan. Naomi pun berpikir untuk membawa budak-budaknya ke sini. Naomi mau menyuruh para budaknya untuk mengendalikan senjata sarung tangan. Jika ada yang berhasil, maka budak Naomi akan menjadi pahlawan 7 bintang atau pengguna Fatal Weapon. Budak-budak Naomi pun akhirnya sampai di tempat senjata sarung tangan. Mereka mengantri untuk mencoba peruntungan dalam mengendalikan senjata sarung tangan. Ratu bilang senjata sarung tangan sangat mirip dengan perisai Naomi. Senjata itu punya pertahanan yang tinggi. Setelah banyak mencoba, ternyata nggak ada satupun budak yang bisa menaklukkan senjata sarung tangan. Setelah itu, Naomi pun pergi menemui Ratu. Naomi laporan tentang hal yang telah dia lewati dalam beberapa bulan. Gak lama Naomi mendengar suara keributan dari luar ruangan. Ternyata sampah terlihat sedang membuat keributan dengan Atla dan Vol. Setelah berdebat, sampah pun pergi. Ratu bilang kalau dia sangat berharap jika sampah bisa kembali lagi menjadi dirinya yang dulu. Jika sampah kembali ke dirinya yang dulu, maka kekuatan Fatal Weapon akan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik. Atla disuruh Naomi untuk memanggil partinya. Setelah Atla pergi, Naomi bertanya kenapa Vol bisa sampai berdebat dengan sampah. Vol bilang kalau sampah memaksa mereka untuk menjawab pertanyaan seputar adik dari sampah atau ibu dari Vol dan Atla. Naomi pun berkumpul dengan partinya dan dia membahas beberapa hal. Vol gak setuju jika Atla ada di garis depan dalam perang. Vol mau kalau Atla ada di garis belakang. Naomi bilang kalau Atla bakal ditempatkan sedikit di belakang Naomi, jadi nggak terlalu ada di garis depan. Atla bilang kalau dia mau jadi pelindung Naomi, jadi dia harus ada di depan Naomi. Raphtalia penasaran kenapa Atla sangat ingin menjadi perisai bagi Naomi. Atla bilang kalau Naomi adalah orang yang baik. Atla nggak mau Naomi mengorbankan dirinya hanya demi melindungi orang-orang. Atla nggak mau Naomi terluka, makanya dia mau jadi pelindung agar Naomi tidak terluka. Atla berharap kalau Naomi nggak bakal depresi jika nantinya ada salah satu partinya yang akan terbunuh. Atla bilang kalau dia akan melindungi semua orang. Atla juga mau kalau Vol ikut khawatir dengan nyawa orang lain. Atla tahu kalau Vol nggak pernah peduli dengan orang lain. Selama Atla aman, maka nyawa orang lain bukanlah apa-apa bagi Vol. Atla berharap kalau Vol membuang jauh-jauh pikiran yang gak peduli dengan yang lain. Atla mau kalau Vol juga melindungi orang lain selain Atla. Naomi dan yang lainnya pun menuju daerah pegunungan tempat di mana Phoenix disegel. Naomi juga menyelidiki kuil yang ada dan ternyata di sana ada segel dari Phoenix. Ren terlihat kaget, ternyata di sana ada patung Phoenix yang telah dirusak. Ren bilang kalau patung itu rusak, itu artinya ketika Phoenix bangkit, maka kekuatan Phoenix akan meningkat. Para biksu kuil bilang kalau mereka juga nggak tahu kenapa patungnya bisa hancur. Naomi mencoba untuk memperbaiki patung dengan harapan jika Phoenix kembali melemah jika patungnya sudah diperbaiki.
Segala persiapan perang sudah dilakukan. Berbeda saat melawan roh kura-kura, saat ini pertarungan melawan Phoenix sudah direncanakan dengan baik. Sekarang tiba waktunya untuk melawan Phoenix. Naomi pun pakai buff All Liberation Aura kepada banyak orang. Phoenix pun akhirnya bangkit. Phoenix yang terbang rendah akan dihadapi oleh tim yang punya keahlian jarak dekat. Sedangkan Phoenix yang terbang tinggi akan dihadapi oleh orang dengan keahlian jarak jauh. Hujan api pun mulai menimpa pasukan. Naomi dan Atlas saling bekerja sama untuk menciptakan pertahanan. Naomi menyerap api itu ke dalam perisainya. Dan perisai roh kura-kura milik Naomi pun jadi diperkuat. Sekarang ketahanan Naomi terhadap api jadi meningkat. Phoenix mulai diserang oleh pasukan dan para pahlawan. Ketika terdesak, Phoenix pun mengeluarkan monster lain yang merupakan familiar atau bawahannya. Tapi walaupun gitu, para bawahan Phoenix diabaikan dan mereka diserahkan kepada Ras Rabjan dan yang lainnya. Phoenix masih terus digempur oleh Naomi, partinya, dan para pahlawan. Walaupun gitu, Phoenix punya regenerasi yang sangat luar biasa. Setiap serangan yang diterima langsung disembuhkan dengan api miliknya. Gak lama tiba-tiba tubuh Phoenix jadi bercahaya dan api pun keluar dari tubuh Phoenix. Naomi bertahan, tapi dia masih ngerasain kesakitan. Untungnya semua orang terlihat sangat baik. Saat ini, Phoenix telah berubah jadi burung api dan Phoenix terus menyerang dengan apinya. Naomi mencoba untuk terus bertahan dari serangan Phoenix. Naomi juga mulai nyembuhin orang-orang yang terluka. Naomi dan pasukan masih terus menggempur monster Phoenix. Lagi-lagi, Phoenix menyembuhkan dirinya dan sekarang penyembuhannya semakin cepat. Naomi pun menyuruh Ren untuk bergabung dengan Itsuki dan mengalahkan Phoenix yang terbang dengan tinggi. Ren disuruh untuk terbang bersama Gaelion. Naomi bilang kalau dia akan bertahan dari semua serangan Phoenix yang terbang dengan rendah. Jadi, tim pasukan jarak jauh tuh ada Itsuki dan Motoyasu. Kalau Ren ikut bergabung dengan mereka, maka kekuatan tempur akan meningkat. Dan itu juga meningkatkan kemungkinan untuk menang lebih cepat melawan Phoenix yang terbang dengan tinggi. Setelah pertimbangan, Ren pun ngikutin perintah dari Naomi. Naomi juga menyuruh semua orang untuk melakukan sihir ritual. Naomi akan bertahan menghadapi Phoenix sendirian. Atlas terlihat sangat khawatir. Semua orang mengikuti perintah Naomi dan mereka mempersiapkan sihir ritual. Sedangkan Naomi sendirian mencoba untuk terus bertahan dalam menghadapi monster Phoenix. Naomi gak cuma bertahan, dia juga mencoba menyerang menggunakan sihir dan skill miliknya. Untungnya, Phoenix yang dia hadapi sangat lemah terhadap sihir. Jadi Naomi bisa sedikit ngasih perlawanan. Gak lama terlihat cahaya yang terang dari tubuh Phoenix yang terbang dengan tinggi. Ternyata Phoenix yang terbang tinggi udah berhasil dikalahkan oleh Itsuki dan yang lainnya. Selain itu, Phoenix yang terbang rendah juga tiba-tiba tubuhnya membengkak. Sebelum Phoenix itu meledakkan diri dan membelah dirinya menjadi dua, Naomi pun merintahi semua orang untuk menyerang Phoenix itu. Phoenix yang membengkak terus digempur oleh berbagai macam serangan. Pahlawan lain juga mulai bergabung bersama Naomi dan mereka menyerang Phoenix secara bersamaan. Karena digempur dengan berbagai serangan, terlihat banyak debu yang mulai menyebar mengelilingi Phoenix. Tapi ternyata semua serangan itu masih gak berguna. Phoenix udah hampir mau meledakkan dirinya. Naomi ngerasain firasat yang buruk. Jika Phoenix meledak, maka semua orang akan menjadi abu kecuali dirinya. Naomi masih terus berjuang untuk melakukan sesuatu. Naomi mencoba mendekati Phoenix dan menerobos kobaran api yang ada di sekitar. Walaupun kesakitan, Naomi masih terus berjuang. Ren pun ngasih buff untuk meningkatkan pertahanan Naomi terhadap sihir api. Phoenix terus meningkatkan suhu panas dari api yang telah dikeluarin. Dan itu semakin membuat Naomi jadi kesakitan. Naomi terus didorong oleh api dari Phoenix. Tapi Naomi tetap bertahan dan terus mencoba untuk menerobos. Gak lama, Atlas pun menerobos ke depan Naomi. Atlas bilang kalau dia akan melindungi semua orang. Atlas pun pakai semua energi kehidupan yang dia miliki. Dan Atlas berhasil mengubah arah serangan dari Phoenix.
Api dahsyat yang seharusnya mengarah kepada Naofumi dan pasukan, sekarang api itu telah dibelokkan dan tidak mengenai siapapun. Naofumi terlihat menangis ketika Atla melindungi dirinya. Atla hanya tersenyum walaupun tubuhnya terbakar. Naofumi pun terus mencari Atla. Naofumi melihat ke atas langit dan ternyata Phoenix telah membelah dirinya. Sekarang Phoenix pun kembali jadi dua. Gak lama terlihat seseorang yang terbakar api terjatuh dari atas langit. Ternyata itu adalah Atla. Ren menyuruh Naofumi untuk segera mundur. Tapi Naofumi gak bisa ninggalin Atla yang udah terbakar dan hampir mati. Ren pun menyuruh Naofumi untuk mundur dan membawa pergi Atla. Naofumi harus memulihkan dirinya. Naofumi harus segera pulih karena mereka sangat membutuhkan kekuatan Naofumi. Ren pun ngasih perintah. Ren nyuruh Raphtalia untuk membawa Naofumi dan Atla supaya mereka menjauh dari dua monster Phoenix. Atla pun dibawa ke tenda. Terlihat Vol sangat khawatir dengan adiknya yang hampir mati. Naofumi mencoba untuk nyembuhin Atla pakai sihirnya. Tapi ternyata Atla nggak kunjung membaik. Luka Atla sangat parah. Naofumi pun pakai ramuan Yggdrasil. Tapi ternyata ramuan itu masih nggak bisa nyembuhin Atla. Rat bilang Atla terluka sangat parah dan hampir mustahil untuk disembuhkan. Naofumi tetap nyuruh Rat untuk mencoba nyembuhin Atla. Tapi Rat bilang kalau dia nggak bisa. Naofumi terlihat sangat panik. Dia adalah pahlawan perisai, tapi dia malah dilindungi oleh seorang gadis kecil. Naofumi terus berjuang dalam nyembuhin Atla. Atla dengan susah payah bilang kalau dia nggak bisa disembuhkan. Naofumi menangis di hadapan Atla. Atla bilang kalau dia sangat mencintai Naofumi dan impiannya adalah untuk menjadi perisai bagi Naofumi. Naofumi pun menangis. Naofumi berharap ada orang yang bisa menyembuhkan Atla. Bahkan Naofumi yang seorang ateis pun akan rela menyembah dewa jika ada yang berhasil nyembuhin Atla. Di saat terakhirnya, Atla mencium Naofumi. Raphtalia juga terus menangis dan dia berharap kalau Atla terus hidup. Raphtalia mau kalau Atla terus menjadi saingannya. Di saat terakhirnya, Atla juga ngasih tahu kalau Naofumi harus peka. Atla bilang Raphtalia sangat menyukai Naofumi sebagai lawan jenis. Atla meminta supaya Naofumi jadi orang yang peka dan menyadari perasaan orang-orang yang sangat menyukai Naofumi. Atla juga berharap kalau Naofumi menyerap Atla ke dalam perisai. Atla mau tinggal di dalam perisai Naofumi. Naofumi masih berharap jika Atla bisa disembuhkan. Tapi sayangnya Atla pun akhirnya gugur dalam peperangan. Naofumi melihat Raphtalia terus menangis. Naofumi bilang ke Vol kalau dia siap dibenci dan dia siap disalahkan atas kematian dari adiknya. Vol bilang kalau dia nggak akan membenci Naofumi. Vol bilang kalau perasaan Atla kepada Naofumi sangat tulus. Vol juga ngerasa kalau dia nggak bisa menghentikan Atla di saat terakhir. Naofumi dengan sedih bilang kalau dia nggak bertemu Atla, Atla pasti nggak bakal mati terbakar. Vol langsung memukul Naofumi. Vol bilang kalau mereka nggak bertemu, maka Atla udah lama mati. Vol nggak bakal maafin Naofumi kalau Naofumi menyesali pertemuan mereka. Vol bilang kalau dia akan mengikuti keinginan terakhir dari Atla. Vol akan melindungi semua orang yang ada di desa. Vol nggak akan pernah menyalahkan Naofumi atas kematian dari adiknya. Vol pun pergi dan dia berteriak sangat keras. Dari arah kuil tiba-tiba muncul cahaya. Gak lama Vol pun dipilih oleh Vassal Weapon. Vol sekarang menggunakan senjata Vassal Weapon. Vol bertekad untuk melindungi semua orang yang ada. Naofumi minta waktu sendirian dengan Atla. Sekarang hanya ada Naofumi di ruangan. Naofumi merenung dan ingat semua kenangan dengan Atla. Termasuk ketika Atla bilang kalau dia akan menjadi perisai bagi Naofumi. Setelah merenung, Naofumi bertekad untuk menjadi kuat dan dia bertekad untuk melindungi semua orang. Naofumi juga mau mengabulkan keinginan terakhir dari Atla. Sambil gemetaran, Naofumi pun menyerap Atla ke dalam perisainya. Beberapa perisai Naofumi menjadi semakin kuat dan dia juga mendapatkan beberapa perisai baru. Naofumi pun kembali ke medan pertempuran.
dua Phoenix masih berputar-putar di atas langit. Naomi nyuruh Philo untuk membawanya kepada Gaelion. Philo pun melompat dan akhirnya berhasil membawa Naomi kepada Gaelion. Gaelion yang membawa Naomi pun langsung terbang ke arah Phoenix. Naomi pun pakai kekuatan gravitasi dan Phoenix pun terjatuh. Sebelum jatuh ke tanah, Naomi mengurung kedua monster dengan menggunakan Chain Shield. Kedua monster masih terkurung. Naomi nyuruh semua orang untuk segera membunuh kedua monster. Semua orang mulai menyerang. Naomi menyadari kalau semua orang yang jadi partinya tiba-tiba menjadi semakin kuat. Naomi tahu kalau itu semua berkat perisai baru yang dia peroleh dari Atla. Makanya semua status partinya jadi meningkat. Kedua monster pun digempur oleh banyak serangan terkuat. Sampai akhirnya kedua monster pun berhasil dikalahkan. Naomi dalam hatinya terlihat sangat puas dengan kemenangan. Naomi mengangkat tangan sebagai bentuk penghormatan dia kepada Atla. Naomi juga menyadari kalau ada orang lain yang ikut campur dalam pertempuran melawan Phoenix. Naomi gak bisa maafin orang yang telah ikut campur. Tapi sayangnya Naomi gak bisa menemukan orang itu. Dan Naomi terlihat jadi kesal. Jadi ternyata selama ini ada orang yang ikut campur dalam pertarungan melawan Phoenix. Dan karena orang itu ikut campur, Phoenix jadi semakin kuat dan akhirnya menyebabkan kematian bagi Atla. Makanya di sini Naomi terlihat sangat marah. Sebenarnya Ren juga marah, tapi Ren masih tetap berpikir logis. Dan akhirnya Ren pun menyuruh semuanya untuk istirahat. Naomi ngerasa aneh pada dirinya. Biasanya kalau Naomi lagi marah, maka Naomi akan terus emosi. Tapi sekarang seolah-olah dia bisa menahan emosinya dan tetap tenang walaupun lagi marah. Naomi akhirnya tahu kalau perisai yang dia dapat dari Atla mampu menahan amarahnya, sehingga Naomi jadi tenang. Naomi pun pergi ke samping kuil. Di sana dia terus menangis. Naomi menangis di pelukan Raphtalia. Naomi bersumpah kalau dia akan menghancurkan siapapun yang telah ikut campur dalam pertempuran melawan Phoenix. Naomi gak bisa maafin orang itu. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.